Gelombang protes dan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terus bergulir. Merasa berbagai aksi unjuk rasa sebelumnya tidak pernah mendapatkan respons dari pemangku kebijakan, aliansi masyarakat yang terdiri dari jaringan mahasiswa, lembaga swadaya, hingga kelompok perempuan menggelar aksi damai yang unik di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang Selatan, Kota Semarang. Mereka mendirikan dapur umum Banget sebagai simbol kritik dan perlawanan. Koordinator aksi, yang juga perwakilan dari kelompok perempuan, Tuti Wijaya menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena melihat tata kelola program makan bergizi gratis yang ada saat ini dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan didominasi oleh institusi negara dan aparat keamanan. Kenapa kita bikin kata dapur umum banget? Karena memang sejauh ini ya kita mengkorelasikan dengan MBG yang ternyata kepemilikannya bukan masyarakat gitu, bukan warga gitu. Jadi umum bangetnya itu ya ini milik semua orang gitu. Jadi kayak menarik ini adalah kepemilikan warga yang warga mendukung warga, rakyat bantu rakyat, warga bantu warga. Kalau ya pertama kita mencoba untuk menarik konteks bagaimana di wilayah pedesaan juga harus bisa dibawa ke kota begitu kan, konteks menghubungkan gitu, apalagi dengan ikon-ikon atau bahan makanan yang kita bawa dari desa yang memang sedang berjuang gitu. Aku kira itu menjadi core kami gitu kan untuk membuat dapur ini, dan juga konteks evaluasi MBG yang nggak pernah ada gitu kan, makanya seharusnya dapur-dapur seperti ini udah harus ada gitu kan. Inilah sejujurnya dapur untuk rakyat. Tapi kenapa memilih memasak dari bagian makanan? Aku kira di tengah situasi kondisi krisis, kondisi yang ini bentuk satu perawatan kita dengan sesama teman-teman yang memang ya sama-sama sedang menghadapi krisis gitu. Itu jadi satu tujuan juga. Aksi ini sengaja memanfaatkan momentum libur sekolah untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi total. Menurut massa, program MBG selama ini dipenuhi masalah, mulai dari kasus keracunan massal di sejumlah daerah seperti Tegal, hingga isu korupsi dalam pengadaannya. Dapur umum ini juga berfungsi menghubungkan solidaritas antara desa dan kota. Seluruh bahan makanan yang dimasak merupakan komoditas lokal yang dikirim langsung oleh warga daerah yang tengah berkonflik. Di antaranya adalah cabai gendot dari masyarakat Dieng yang sedang berjuang menolak proyek geotermal, kerang hijau dari warga Tambakrejo yang terdampak pencemaran, serta beras dari warga Sumberrejo yang menolak aktivitas pertambangan. Tema kita sebetulnya ada di memasak kemarahan itu. Kita mungkin sudah marah ya, beberapa kali kita melakukan aksi dalam sebulan ini. Ada banyak aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, oleh teman-teman rakyat langsung. Ada juga aksi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir juga kemarin. Jadi kita udah cukup banyak gitu kemarahannya. Sehari-hari kita lihat berita, belek mata langsung, itu kita langsung lihat berita-berita itu. Ada aja tiap harinya. Dan disinilah kita mungkin, lalu kita bawa kemana kemarahan-kemarahan ini gitu. Dan kita coba mendiversifikasi, apakah bentuk kemarahan kita hanya satu tok cara untuk mengungkapkannya, satu tok cara untuk meluapkannya, yaitu berteriak. Oke, kita perlu untuk berteriak-teriak, tapi kita coba lihat, kita mengadopsi yang namanya apa yang dimiliki kebudayaan kita, yakni memasak bersama. Dulu ibu-ibu di desa itu sering untuk melakukan masak bareng-bareng di pawon ya. Di pawon itu sambil gosip, gibah masalah hidup. Nah itu yang kita coba adopsi. Coba kita memasak kemarahan yang kita punya sambil kita gosip dan juga gibah di sini. Yang artinya kita coba ungkapkan kemarahan dan kekesalan kita lewat kerja-kerja domestik yang kadang itu tidak diperhitungkan gitu. Aksi memasak ini tidak hanya diikuti oleh perempuan, tetapi juga melibatkan kaum laki-laki sebagai upaya mendobrak sekat domestik. Sebanyak 80 hingga 100 porsi makanan berupa olahan kerang, kangkung, dan telur dibagikan secara gratis kepada masyarakat umum yang melintas di lokasi aksi. Massa menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut dan dieksplorasi secara lebih komprehensif jika pemerintah tetap menutup mata terhadap evaluasi program MBG dan eksploitasi ruang hidup warga di daerah. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.